Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak-banyak nikmat, yang diantaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat sempat, dan khususnya nikmat iman wal Islam, yang dengan nikmat itu semua kita bisa hadir pada pada siang hari ini. Semoga menjadi barokah. Salawat dan salam marilah kita selalu sampaikan pada baginda alam, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi penutup kenabian, Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para teman-teman pemateri saya dari kelompok 4, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati adik-adik sekalian yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoom dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh kelompok 4. Semoga materi yang nanti kami sampaikan pada adik-adik sekalian bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Demi mempersingkat waktu, mari kita mulai saja kepada pemateri pertama. Materi hari ini adalah hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Untuk yang disampaikan oleh Muhammad Arifin Ilmi, segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman migran yang sudah mengikuti ini. Materi kali ini kita akan membahas hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Next slide. Pembagian hadis ahad ditinjau dari diterima atau ditolaknya. Jadi ada hadis mardu, doib, hadis mardu, terus ada mankobul, sohih, hasan, doif. Terus hadis sohih juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu ligodoti sama ligoiri. Hasan sama itu ligodoti sama ligoiri. Next slide. Hadis sohih, definisi hadis sohih, huwa mattasola sanaduhu binaqlil adli aqlil abiti dobeton kalimalan kamilan wa khala minasyududi wal illah. Hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui para perawi-perawi dengan karakteristik moral yang baik, adil, dan kapasitas intelektual yang mumpuni, dobit, tanpa ada kejanggalan, yaitu syad dan cacat. Next slide. Syarat hadis sahih terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada sanadnya mustahil bersambung dari perawi terakhir yang membukukan hadis sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Perawinya adil, yaitu seorang muslim dewasa, baligh, berakal, tidak fasik, dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga ada perawinya dobit, yaitu perawi adalah orang yang kuat ingatannya, tidak pelupa, tidak dungu,
dan tidak sering melakukan kekeliruan. Tidak syad, yang berarti periwayatan orang tasik terpercaya yaitu adil dan dhabit. Bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih sikoh. Tidak ada elat atau suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat kebebasan suatu hadis. Padahal, next slide. Materi yang selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Muhammad Faisal. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya itu adalah contoh hadis syadz, perkataan dan perbuatan. Yang pertama, kita di sini melihat ada salah satu hadis Nabi yang berbunyi idza shalla ahadukum raka'atil fajri falyutaji an yamini, yang berarti jika telah sholat 2 rakaat fajar, salah seorang di antara kamu hendaklah tiduran pada lambung kanan. Apabila muadzin diam setelah mengumandangkan azan pertama pada sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri melaksanakan 2 rakaat ringan setelah tampak fajar, kemudian berbaring menghadap kanan hingga muadzin mengumandangkan iqamah. Jadi di sini ada perkataan dan juga ada perbuatan. Perkataan yang tadi, jika telah sholat 2 rakaat fajar, salah seorang di antara kamu hendaklah tiduran pada lambung kanan. Dan perbuatannya yang sebelahnya tadi, apabila muadzin diam setelah mengumandangkan adzan pertama pada saat subuh, Rasulullah berdiri melaksanakan 2 rakaat ringan setelah tampak fajar. Kemudian berbaring menghadap kanan hingga muadzin mengumandangkan iqamah. Hadis syadz karena menyalahi riwayatan yang lebih kisqah. Rasulullah, Abu Hurairah, Abu Shalih, dan selanjutnya, dan ada Aisyah, dan slide selanjutnya lihat contoh hadis mu'allal. Jika seekor tikus jatuh ke dalam minyak samin, ini contohnya ya. Minyak samin itu adalah mentega, dikenal zaman sekarang itu. Apabila minyak saminnya padat, buanglah tikus itu pada minyak samin di sekitarnya. Dan apabila minyak saminnya cair, maka janganlah kamu mendekatinya. Rasulullah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Beliau bersabda, Rasulullah menjawab, buanglah tikus ini. Kalau yang di sebelah kiri, tadi apabila minyak saminnya berbentuknya padat dan tikusnya misalkan jatuh di sebelah kanan minyak samin tersebut, maka dibuang yang tadi sebelah kejatuhan tikus dan sebelahnya itu bisa dimakan. Tapi kalau cair, jauhilah minyak samin tersebut, berarti nggak boleh dipakai lagi minyak saminnya. Tapi Rasulullah di sebelahnya, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya, lalu makanlah minyak saminmu. Di sini terdapat ilat di sanad dan matanya, bisa dilihat yang di bawah itu adalah ilat dan matanya. Slide selanjutnya ya. Soheh lidati dan ada soheh lighairi. Pembagian hadis soheh ada 2, ada soheh lidati, ada soheh lighairi. Adalah hadis yang memenuhi 5 syarat hadis soheh. Hadis soheh lidati itu kudu memenuhi 5 syarat hadis soheh yang telah kita ketahui. Dan ada hadis soheh lighairi adalah hadis yang mana sifat dhabit perawinya kurang sempurna, namun ada periwayatan dari jalur lain.
yang sama atau lebih kuat sehingga derajatnya naik dari hasan dilatih menjadi sahih li ghairi. Untuk slide selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya yaitu Rahman Fauzi Bahtiar. Baik, terima kasih. Ya, jadi untuk selanjutnya yaitu contoh sahih li dzati. Jadi sahih li dzati adalah tadi hadis yang memenuhi 5 syarat sahih. Mana 5 syarat sahih yang tadi tuh? Yaitu sanadnya mutasil seperti kita ketahui. Ini kan sanadnya mutasil atau bersambung ya. Terus dari Rasulullah ke Umar bin Khattab lalu selanjutnya ya. Jadi itu sanadnya mutasil. Nah, itu udah termasuk kepada syarat hadis sahih yang pertama. Yang kedua, perawinya adil. Nah, semua perawi yang ada di sini itu yang merawikan hadis ini itu semuanya sudah pasti adil atau muslim dewasa yang berakal dan tidak fasik. Lalu perawinya yang ada di sini semuanya ini itu udah perawinya sudah termasuk yang David. David itu orang yang kuat ingatannya ya. Jadi tidak pelupa, artiannya dia ingat semua hadisnya bukan melihat kecatatan ataupun lainnya. Jadi dia memang menghafal hadis tersebut. Lalu tidak syad dan juga yaitu riwayatannya orang sikoh percaya atau adil atau dobit tadi ya kan sudah dobit dan adil. Yang terakhir tidak ada ilat. Nah, hadis ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri'in manawa itu tidak ada ilat di situ. Jadi hadis ini termasuk ke dalam hadis yang sahih dijati. Artinya sahih sudah memenuhi 5 syarat hadis sahih gitu ya. Selanjutnya next. Lalu yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi, yaitu contoh hadis sahih li ghairihi ya. Laula anna asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Hadis sahih li ghairi ini adalah hadis sama seperti tadi, namun di sini berbedanya. Tadinya hadis sahih li ghairi ini mah tadinya hadis hasan ya, hadis hasan. Namun karena ada jalur lain yang sama atau kuat sehingga derajatnya naik jadi hasan li dzati menjadi hasan li ghairi gitu. Jadi tadinya hadisnya hasan karena tidak memenuhi 5 syarat. Apa tidak memenuhinya? Misalkan tidak memenuhinya pada perawinya tidak dabit atau tidak kurang hafalannya gitu ya. Karena kurang hafalannya maka turun derajatnya jadi hadis hasan gitu jika perawinya tidak memiliki dabit atau keingatan yang sempurna gitu. Namun karena ada periwayatan jalur lain dari hadis tersebut, jadi hadis tersebut naik dari hasan ke sahih, namun sahihnya jadi sahih li ghairihi gitu. Lanjut. Nah, hadis hasan ya. Definisi hadis hasan yaitu huwa matasala sanaduhu binaqlil adli dobiti dobeton akhafu min dobiti sahih wa salima min suduzin wa illatin qadihatin, yaitu hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi yang adil dan dobit dengan tingkat kedabitan yang lebih ringan dari tingkat kedabitan hadis sahih, selamat dari kejanggalan dan cacat atau ilat. Nah, perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan ini yaitu hanya terletak pada tingkat kedabitan perawi. Dalam hadis sahih sempurna, sedangkan dalam hadis hasan tidak sempurna. Jadi, yang membedakan antara hadis hasan dan hadis sahih itu hanya pada perawinya, pada tingkat kedabitannya. Dabit itu tadi kekuatan ingatannya lah. Jika hadis hasan mah perawinya kekuatan ingatannya itu memang benar-benar kuat dalam artian dia hafal semua hadisnya. Nah, berbeda dengan hadis hasan. Hadis hasan mah tingkat dabitnya perawinya itu lebih rendah dalam artian dia pintar namun kadang suka lupa. Jadi bisa jadi dia menuliskan hadisnya tersebut di buku. Jadi dia mengetahui hadisnya lagi melalui buku karena sering lupa atau gimana. Jadi
tingkat kedabitan atau hafalan penghadis perawinya tersebut itu lebih rendah daripada perawi dari hadis sahih itu. Hanya perbedaan antara hadis hasan dan hadis sahih hanya tingkat dabitan para perawinya saja. Next. Lalu hadis hasan terbagi dua, ada hasan li zati, terus ada hasan li ghairi. Ya, itu pembagian hadis hasan yang akan disampaikan oleh teman saya Dika Priyansah. Baik, langsung saja. Buat pembagian hadis hasan. Di sini pembagian hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu ada dua hadis, yaitu hasan li jati dan hasan li ghairi. Hasan li jati yaitu hadis yang memenuhi 5 syarat berikut. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dobit ringan. Yang keempat, tidak syad. Yang kelima, tidak berilat. Kemudian adapun hasan li ghairi adalah hadis doib jika diriwayatkan melalui jalan atau sanad lain yang sama atau lebih kuat. Lanjut, Jed. Kelihatan nih. Contoh hasan li jati. Ma akhrajahut Tirmizi qala sana bin daru sana Yahya bin Sa'idil Khotoni sana Bahjab bin Hakim qala haddatsani abi an jiddi qala qultu ya Rasulullahi man abarru qala umuka qultu summa man qala umuka qultu summa man qala umuka qultu summa man qala summa abaka summa akroba fal akrob. Lanjut, Jed. Contoh hasan li ghairi yaitu al mu'minu yamutu biirkil jabin, yaitu yang artinya kematian orang mukmin itu ditandai dengan keringat di dahi. Rasulullah Baridah, Abdullah bin Baridah, yaitu ya ada hadis doib naik tingkat menjadi hasan li ghairi, yaitu itunya yang di atas nih ya. Terus juga ada hadis sahih. Lanjut, ya. Kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis sahih dan kitab-kitab hadis hasan. Yang pertama itu kitab-kitab hadis sahih ialah Sahih Al-Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Yang ketiga Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang keempat Sahih Ibnu Hibban. Yang kelima Mustadrak Hakim. Yang keenam Sahih Ibnu Sakan. Yang ketujuh Sahih Al-Albani.
Kemudian adapun kitab-kitab hadis hasan ada 5. Yang pertama itu Sunan Abu Daud, yang kedua Sunan At-Tirmizi, yang ketiga Sunan An-Nasai, yang keempat Sunan Ibnu Majah, yang kelima Sunan Daruqutni. Sunan Daruqutni. Lanjut ya. Mungkin slide ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ahmad Rifai. Oke, selanjutnya yaitu hadis doib. Definisi hadis doib yaitu ad-doibu huwa malam ya'ma sifati qabuli masyhur fi sahihi wa hasan. Hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis makbul yang menjadi syarat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Selanjutnya. Dan macam-macam hadis doib. Hadis doib bisa disebabkan oleh pengguguran sanad seperti mursal, mukoti, muddal, mu'alaq, muddalas. Dan yang kedua penyebab hadis doib yaitu disebabkan oleh cacatnya perawi. Dan cacat ini terbagi menjadi 2, yaitu cacat keadilan dan cacat kedobitan. Cacat keadilan yaitu maudhu, kedua matruk, dan yang ketiga malzul. Dan cacat kedobitan yaitu munkar, mu'allal, mudarraj, maklub, muttarib, mu'arab, musyahab, dan sad. Lanjut. Dan contoh hadis doib mukhraj yaitu asba abgul wudu'a aulu li'a gobi minal nar. Sempurnakan wudumu lakala bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudu daripada ancaman api neraka. Abu Hurairah berkata, sempurnakan wudu karena Abu Qasim wailul lil gobi minan nar lakalah. Dan hadis ini murad karena terdapat sisipan perkataan Abu Hurairah pada matanya yaitu kalimat sempurnakanlah wudumu. Next. Tadi sudah disebutkan ya contoh dari hadis doif mudraj. Sekarang ada contoh hadis doif matruk yang bunyinya alaikum bistina'il ma'rufi fa innahu yamna'u masari'ash su'i wa alaikum bisadaqatis sirri fa innaha tudfi'u ghadaballahu azza wa jalla, yang mana artinya yaitu wajib atas kamu berbuat yang ma'ruf, sesungguhnya ia mencegah kejahatan, dan wajib atas kamu sedekah sir atau sembunyi-sembunyi, sesungguhnya ia memadamkan kemarahan Allah azza wa jalla. Nah, contoh hadis matruk ini oleh para ulama, perawi ini dijuluki matruk al-hadis atau ditinggalkan hadisnya, dan laisa bi syai'in atau tidak ada apa-apanya. Itu contoh dari hadis dhaif matruk. Nah, ada pula hukum pengawalan hadis dhaifnya.
dibagi menjadi 3 pendapat ya. Yang pertama yaitu ada pendapat dari Ibnu Al-Arabi dan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Hazm, yang mana mereka menyatakan bahwasanya hadis dhaif ini tidak dapat diamalkan secara mutlak. Nah, itu pendapat yang pertama. Ada juga pendapat yang kedua, yaitu yang dipaparkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad tentang hadis dhaif itu dapat diamalkan secara mutlak. Itu pendapat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Nah, ada lagi pendapat dari Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana mereka menyatakan bahwasanya hadis dhaif ini dapat diamalkan dengan syarat. Ya, ada syaratnya. Nah, syaratnya itu yang pertama, dalam perkara tertentu seperti fadhail amal, mu'zah, targhib atau janji-janji, dan tarhib atau ancaman, kisah yang tidak berkaitan dengan masalah akidah dan hukum. Itu syarat yang pertama. Ada juga syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu dhaifnya tidak terlalu parah, seperti hadis matruk dan mudhu ya. Itu syarat yang kedua. Ada juga syarat yang ketiga. Yang ketiga itu terdapat kesesuaian antara hadis dhaif dengan ayat Al-Quran atau hadis yang telah diamalkan. Nah, itu adalah syarat maaf, kita ulang ya. Syarat yang ketiga itu terdapat kesesuaian antara hadis dhaif dengan ayat Al-Quran atau hadis yang telah diamalkan. Itu syarat yang ketiga. Ada pula syarat yang keempat, yaitu tidak meyakini 100% hadis dhaif itu berasal dari Nabi SAW. Itu adalah hukum pengamalan hadis dhaif ya. Ada 3 pendapat ya, bisa dibagi dalam 3 pendapat. Nah, ada pula kitab-kitab hadis dhaif ya. Yang pertama yaitu Al-I'lal wa Ma'rifah Ar-Rijal, yaitu karya Imam Ahmad bin Hambal. Itu adalah contoh kitab dari hadis dhaif yang pertama. Ada juga kitab Taqrib Al-Manhaj bi Tartib Al-Mudraj, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga ada kitab Al-Marasil, karya Imam Abu Dawud. Yang keempat ada kitab At-Tabyin Asma Al-Mudallisin, karya Al-Fathib Al-Baghdadi. Dan yang kelima ada kitab At-Tashif ya, karya Ad-Daraqutni. Dan yang keenam itu banyak ya, masih banyak. Sebenarnya kitab-kitab hadis dhaif itu banyak sekali ya. Kalau dicantumkan bakal panjang. Mungkin dari kami penjelasannya cukup sekian, dan kami kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin untuk adik-adik yang mau bertanya dengan seputar materi ini, silakan. Ayo geranin. Kalau tidak seputar materi gua nggak apa-apa, tapi masih seputar tentang masalah hadis, silakan. Ditanyakan aja. Ya, silakan, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan raisan terlebih dahulu dan sebutkan nama lalu memaparkan pertanyaannya. Dari geranin, Tiara, Regina. Silakan resign.
Jika tidak ada, kami yang bakal nanya. Pak, mungkin Bilqis mau bertanya. Silakan. Raise hand. Langsung aja, perkenalkan nama. Perkenalan diri. Baik, silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Moderator, apakah boleh bertanya? Apakah hadis doib bisa dijadikan suatu bahasa? Terima kasih. Tolong ulangi, kurang jelas. Apakah hadis doib atau hadis mardud itu bisa dijadikan sebagai sumber saya minta itu sebagai landasan dasar beribadah? Dan bisa diamalkan. Ingin menjawab, adapun hadis doib ada dua pendapat tentang boleh atau tidaknya diamalkan atau dijadikan hujjah, ialah Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm, dan Abu Bakar Ibnu Arabi menyatakan hadis doib sama sekali tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujjah, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun untuk keutamaan. Untuk apa banyak hadis sahih kita malah menggunakan hadis doib? Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Moderator. Ayo yang lainnya yang mau bertanya silahkan. Geranin. Ayo geranin. Mau nanya udah ini pertanyaan. Silakan sebutkan nama. Jadi ini izin menyampaikan pertanyaan dari teman aku ya, Kak. Boleh. Ya, gimana pertanyaannya? Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana cara menguji kebenaran hadis? Maksudnya hadis yang benar-benar dari Nabi. Maksudnya mungkin hadis yang sahih.
Ya, seperti itu, Kak. Ziad bisa di share screen nggak contoh hadis? Izin menjawab, bagaimana kita mengetahui bahwasannya hadis tersebut sahih, lain hadis yang dhaif, lain hadis hasan, dan hadis mardud lain. Bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat dari matan pusatnya. Sanad hadis sahih pasti itu akan bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Periwayatannya bersifat adil, periwayatannya bersifat dobit, yang tadi disebutkan dobit itu pasti jangkal atau hindar dari ilat atau cacat. Itu coba. Ya, izin menambahkan. Jadi mengetahui kualitas hadis itu kan perbedaannya ada hadis hasan, hadis sahih. Nah, terletak keadilan hadis hasan disandang oleh rawi yang tidak begitu kuat ingatannya. Sedangkan pada hadis sahih itu terdapat dari rawi yang benar kuat ingatannya. Yang doib menurut bahasa adalah lemah gitu. Lawan dari kawi atau yang kuat gitu. Terima kasih. Apakah sudah cukup jawabannya? Siap, sudah. Ya, izin menambahkan ya. Jadi emang susah kalau mau kita membedakan mana hadis doib, mana hadis sahih, mana hadis hasan. Jadi kan udah ada kitab-kitabnya, makanya kita lihat dulu ketika kita mengaji kitab hadis, kita lihat dulu itu apakah kumpulan hadis sahih, hadis hasan atau hadis doib. Karena kan kalau kita menentukan sendiri kan memang susah. Jadi kan udah ada ulama-ulama dulu yang membukukan hadis-hadis dari hadis hasan, doib, dan hadis sahih ya. Jadi kita mungkin bisa ambil dari hadis yang sahih gitu, agar ya kalau kita mencari sendiri menemukan bahwa hadis itu sahih sama hasannya itu kan susah ya. Jadi kita berpatokan kepada kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama, yang mana ya sudah terjamin lah kesahihan dari hadis tersebut ya, sudah diteliti oleh ulama tersebut ya. Contohnya hadis Bukhari seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Jika tidak, mungkin dicukupkan saja. Ini sudah tidak ada lagi yang bertanya, adik-adik. Dicukupkan saja mungkin ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita akan cukupkan PKM kelompok 4 ini. Mudah-mudahan materi-materi yang kita pelajari pada hari ini bisa dapat kita pahami dan bermanfaat bagi diri kita dan bisa kita amalkan. Amin. Amin. Kelompok 4 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada keluar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Maaf, kasih Kak materi. bisa pada on cam nggak buat dokumentasi? Iya.